Shalom jemaat kasih Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 11 Februari 2024 jam 10 pagi akan dilakukan oleh Bapak David Laswardi MPDK. Ibadah doa malam Kamis 8 Februari 2024 jam 7 malam akan dilakukan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sedang sekolah minggu pukul 11 siang. Bersama Gereja dan Diakonia bisa melalui BCA, Dana, OVO, Shopee Pay dengan nomor sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Bagi yang membutuhkan kursi roda dan bebas dewasa dapat menghubungi Bapak dari Pembala ya. Subscribe channel YouTube GBS Kapernaum untuk dapat melihat video ibadah raya dan follow sosial media GBS Kapernaum untuk mengetahui informasi seputar gereja. Kami, segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berdatang bulan ini. Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Baptis Islam dapat mengambil formulir pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 330 10. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kita tiba di minggu pertama di bulan Februari. Apa kabar minggu ini? Puji nama Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan ya. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, di bulan baru ini Tuhan, di awal bulan baru kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Kami berdoa buat saudara kami yang mungkin saat ini masih ada di jalan Tuhan. Bapa sertai lindungi mereka hingga tempat ini dengan selamat ya Bapa. Saat ini Tuhan kami bersatu hati untuk memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Berikan hikmat-Mu bagi kami Tuhan. Kau lihat hati kami saat ini ya Bapa. Hati kami yang selalu rindu untuk bersekutu
Well,
Maaf. Oke, puji nama Tuhan. Saudara, keadaan kita bisa bersyukur itu bukan karena keadaan ya saudara. Apapun keadaan kita, kalau kita bersyukur itu Tuhan pasti menyertai. Ada amin? Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kita adalah gunung batu kita ya saudara. Yes. Gunung batu, kota
mungkin dalam hidup kita menginginkan mujizat yang luar biasa gitu ya, tanpa kita menyadari setiap pagi kita bisa bangun pagi itu adalah mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, Tuhan, dan puji-pujian kami. Kami percaya, Tuhan, bahwa ada di tengah kami
Tuhan menyertai setiap apa yang kami butuhkan, Tuhan Yesus Kristus. Di masanya kami mendengarkan firman-Mu, para pihak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, akan setiap firman disampaikan menjadi berkat, lebih menjadi kekuatan bagi kami mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa berkat Tuhan atau luar biasa masalahnya? Ya. Siapa yang belum menerima warta, angkat tangan yang tinggi supaya dibagi. Ya. Iya. Ya, angkat tangan lagi. Nah, itu belakang. Ada waktu ya. Nah. Ya, kita sudah memuji besarkan nama Tuhan. Tadi saya di depan saya baca kalimat-kalimat itu sangat menguatkan. Maka saya terharu. Lagunya lagu seneng loh. Lagu apa tadi judulnya? Iya, lagunya Kalau Gunung Batuku sama apa? Itu dua lagu gembira ya. Tapi saya ingin nangis. Loh, kata-katanya sangat indah sekali loh. Coba yang hafal kata-katanya. Kau gunung Batuku dan kau kota lembekmu karena akan kurabmu. mau menjamin hidup. Nah itu loh. Nah pernah ragu ya. Jangan pernah ragu. Karena apa? Tuhan yang menjamin hidup kita. Kita bisa ada di beribadah sama-sama. Itu semua berkat Tuhan. Yang seringkali nggak pernah kita syukuri, ya. Malah urip pengen itu. Hidup itu suatu hal yang patut kita syukuri, betul nggak? Ya. Ya. Firman Tuhan hari ini saya beri tema, ya. Yang ada hubungannya ternyata sama lagu-lagu ini, lagu-lagu yang dibawakan. Lagunya Yosua tadi itu sangat bagus ya. Itu sudah lama, lagu lama itu. Lagunya judulnya apa tadi? Tuhan cuma sejauh. Sebetulnya Tuhan nggak jauh, ya. Karena kita seringkali merasa doa itu jauh, doa itu sulit, ya. Soalnya apa? Soalnya saya sendiri merasakan dulu, karena kita berdoa itu, doa pada siapa? Berdoa pada Tuhan. Tuhannya nggak kelihatan. Kita minta berkat Tuhan. Tapi duitnya nggak datang. Itu. Ajaran komunis, ya. Coba kamu minta permen sama Tuhan. Itu di Rusia zaman dulu. Kamu minta permen sama Tuhan. Itu anak kecil, satu kelas ya, diajari seperti itu. Kamu minta permen sama Tuhan. Minta sekarang doa, ya, dicuci otak seperti itu. Minta sama Tuhan sekarang, minta permen. Dikasih permen, nggak ada permen. Sekarang minta sama gurumu permen. Bilang minta permen sama gurumu. Pak guru, saya minta permen. Dikasih permen? Kasih. Itu yang merusak pikiran kita sebetulnya. Sekarang banyak orang Rusia jadi Kristen lagi. Itu. Karena apa? Kekristenan bukan agama. Kekristenan itu kebutuhan kita setiap hari. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan sama Tuhan. Ya. Yesus sangat luar biasa, ya.
Saya berani bicara saat ini karena apa? Saya merasakan sendiri, ya, kehidupan saya dulu gimana. Ibu Wien yang tahu, ya, waktu saya SMA, ya. Saya dulu sempat diancam sama guru bahasa Indonesia. Ayo, keton driji lek sampean bisa lulus. Keton driji lho. Drijinya keton driji. Enggak percaya. Enggak percaya kalau saya bisa lulus. Kenapa? Saya nakalnya bukan main. Waktu SMA dulu, ya. Dia ngomongin seperti itu, saya takut gak lulus. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya datang ke ibadah, salah satu ibadah doa malam di gereja. Dan siapa sekarang yang minta bantu doa? Itu akhir ibadah, ya. Akhir ibadah, saya berdiri. Itu pertama kalinya dalam hidup saya minta didoakan itu. Saya baru berdiri, saya sendirian waktu itu, ya. Karena saya ke gereja karena takut nggak lulus, ya. Itu kejadian luar biasa sebetulnya sangat luar biasa, ya. Saya baru ingat waktu mulai ibadah malam di gereja ini, terus saya bawa firman, saya baru ingat kejadian seperti itu, dan itu harus saya sampaikan. Karena apa? Kejadian ini sepertinya bagi saya biasa. Karena apa? Habis itu saya nakal lagi, ya. Tapi dulunya luar biasa, ya. Saya minta bantuan doa, kemudian ada hamba Tuhan yang mendoakan saya. Ada apa? Persoalannya apa? Oh ya, saya besok mau ujian Eptanas SMA. Saya takut kalau saya nggak lulus. Tapi saya nggak ngomong saya takut kalau saya nggak lulus. Dia didoakan. Waktu didoakan, amin, ya. Saya nggak langsung lulus, harus lewat ujian, kan. Besoknya ujian, saya belajar. Waktu itu saya belajar soal Eptanas, ya. Soal Eptanas ini saya buka aja, ya. Saya buka sama teman saya itu. Ini teman satu kelas itu, Ibu Wien itu, ya. Iya, dia itu teman satu kelas. Tentunya dulunya cantik, saya ganteng, Pak. Ya. Pak Arun dulu ganteng, ya. Dulunya, karena termakan usia, jadi kayak ganteng fotonya. Ya. Saya baru buka ini, ya, sama Ibu Wien. Ya, kemudian saya bawakan berkali-kali di ibadah malam. Waktu saya minta doa, didoakan, saya pulang. Saya naik sepeda, naik apa ya waktu belum punya sepeda motor, sama teman saya, ya. Ya, di ibadah doa malam, ya sudah pulang, saya pinjam bukunya, pinjam buku soal tanah setahun yang lalu, karena teman saya punya. Saya pinjam. Teman saya Pak Hans itu, yang sekarang jadi pengacara, jadi pengacara. Itu saya pinjam bukunya, karena saya dulunya ya ke rumahnya Dianto, ya. Saya pinjam, terus saya pelajari. Oh, besok apa ya? Kalau hari pertama biasanya agama enggak PMP, ya. Pendidikan moral Pancasila, kan belajar pendidikan moral Pancasila. Saya belajar apa? Belajar soal-soal tok, nggak belajar bukunya, ya. Belajar soal-soal tok, ya nggak bisa saya jawab, saya lihat kuncinya, ya. Saya lihat kunci jawabannya apa, ya sudah itu, Pak. Ibu saya tanya, sudah belajar? Sudah kan? Kabarnya saya kunci, saya belajar apa? Belajar soal tok. Tapi karena Tuhan tadi lagu tadi apa? Kau gunung batuku dan kau kota benteng, tak pernah ku ragu. Kau menjamin itu.
dijamin hidupmu, wes kon pasti lulus, tenang aja. Tapi saya lagu itu belum ada, ya. Besoknya saya sudah siap ilmu bonda bandi, ya. Tahu ilmu bonda bandi itu ilmu muktair, ya. Ilmu muktair suku Jawa, ya. Ilmu bonda bandi. Bonda bandi ketiban, nah, ya. Saya sudah siapkan ilmu itu, ilmu bonda bandi. Kalau saya nggak bisa jawab, saya bonda. Bingung, bonda bandi itu apa? Bukan Pak Bandi, ya. Ya. Itu apa namanya? Dapat kan ada empat ya. Kalau zaman dulu ada 4 ya. ABCD itu ABCD ABCD D. Jangan terus ketik pada di C kayak gitu, ya. Tapi ternyata apa yang saya pelajari soal-soal Eptanas, ya, yang tahun lalu, ya, itu ternyata keluar semua di soalnya. Amin. Loh, keluar semua loh. Apa gak salah cetak tadi. Tapi itu soal Eptanas itu soal dari negara, ya, disimpan di kayak map coklat dulu, ya. Itu baru keluarkan waktu ujian SMA. Loh, ini soal-soalnya sama semua loh. Dengan apa yang saya pelajari sama semua. Saya ingat waktu ujian saya keluar duluan. Saya keluar duluan bukan karena nggak bisa semua, tapi karena bisa semua saya selesai duluan. Saya keluar. Nggak satu kelas sama saya waktu ujian. Saya kelas satu kelas. Saya nggak kode-kodean saya, karena kode saya dari Tuhan nih. Loh, saya baru merasakan barusan nih, baru saja saya merasa, ya. Loh, ini sesuatu hal yang luar biasa harus disaksikan, ya. Itu kekuatan doa, ya. Hari berikutnya sama juga keluar juga, ya. Hari berikutnya matematika, sulit loh matematika, ya, sulit matematika itu. Keluar lagi, hanya beberapa, yang lainnya nggak iso. Karena matematika itu gampang atau sulit? Bagi yang bisa matematika gampang, bagi saya sulit, karena saya nggak bisa matematika. Bapak saya dulu guru matematika, ya. Saya nggak bisa, saya diajar. Ya, oleh sebab itu saya nggak bisa matematika. Bukan nggak bisa, saya nggak suka. Adik saya guru matematika, lulusan sarjana matematika, pinter. Adik saya pinter, tapi saya lebih pinter. Saya SMA, ya, SMA juara satu Eptanas, juara 1, ya, karena pertolongan Tuhan. Karena saya minta tolong sama Tuhan. Saya nggak merasakan itu. Barusan 2 malam baru saya baru ingat. Oh iya ya. Iki dikerepai iki jenenge. Namanya dikerepai, dicontohi, dikasih contoh sama Tuhan. Itu lho soal sing metu. Itu soal itu. Oh iya. Kamu lihat jawabannya, ya. Loh, kayak gitu, ya. Seperti itu baru saya rasakan. Pak Iwan kan ngomong sama Pak, dimulai ibadah doa malam aja. Oh iya, ibadah doa malam. Saya blank. Ibadah doa malam hari Kamis, ya ibadah doa malam hari Kamis, ya. Oke. Saya khotbah waktu itu, ya. Saya khotbah kok, ya khotbah apa ya? Khotbah apa tak? Ingat-ingat. Oh, banyak ada hubungannya sama doa. Nah, saya saksi itu. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan waktu SMA itu, ya. Dan Tuhan menjawab saya bukan cuma bisa, tapi saya juara 1, ya.
Gak pernah saya juara 1. Mau modelin nakal lulus dari guru ketua didik, aku sudah lulus kok. Kepala sekolah waktu itu, kepala sekolah saya namanya Pak Yusuf ya. Saya masuk ke kantor kepala sekolah. Ojo guyu, jangan ketawa-ketawa ya. Cengengesan. Kamu jangan ketawa ya. Kamu tapi dia ketawa. Akhirnya, karena apa suruh tanda tangan itu, ngambil apa? Ngambil danum, ya, danum itu daftar apa? Nilai talas murni, murni dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu luar biasa. Itu harus saya saksikan. Karena itu ada hubungannya dengan Tuhan selalu mengingat doa kita. Ini judulnya. Tuhan selalu mengingat doa kita. Kita baca dulu ayatnya. Ya, di surat Filemon 1 ayat 4 sampai 5. Surat Filemon dekat akhir biasa. Dekat akhir. Ya. Cuma satu pasal. Filemon 1 ayat 4 dan 5. Ya, jadi bukan saya yang pinter, tapi Tuhan yang pinter. Ya, baca sama-sama. Yang mau ditolong Tuhan, baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, ini suratnya Rasul Paulus waktu dia di penjara. Ya, aku mengucap syukur kepada Allahku, maksudnya apa? Mengucap syukur kepada Allah. Setiap kali aku mengingat Engkau dalam doa. Ya, mengingat Filemon di penjara sama Paulus. Ya, melihat engkau ini mengingat juragannya Filemon. Siapa namanya? Kalau nggak salah Filemon itu juragannya ya. Onesimus. Bosnya. Ya, bosnya namanya Onesimus. Jadi Paulus mengingat Onesimus setiap kali dia berdoa. Ya, mengingat Onesimus karena Filemon di penjara sama-sama dia. Karena mungkin masalah pekerjaan, masalah apa? Dia nyolong atau gimana? Dia mencuri atau gimana? Dimasukkan penjara. Ya. Jadi Paulus senantiasa mengingat siapa? Onesimus, ingat bosnya. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Seperti saya saksikan tadi ya, saya ini ilmunya pas-pasan, pas iso contoh iso, ya. Saya belajar tulisan kecil-kecil, ya, kecil-kecil supaya saya bisa ngerepek. Jadi satu apa namanya? Satu garis buku, ya, itu kan ada garis-garisnya, buku bergaris. Itu saya tulisi, itu satu garis bisa 2. Ya, tulisan saya kecil, tulisannya bagus. Tapi saya sekarang tulisannya besar-besar, Pak. Karena habis apa? Habis kena serangan stroke. Gak bisa nulis kecil saya. Tulisan saya besar. Kalau zaman dulu saya bisa nulis kecil-kecil, satu garis itu bisa 2. Dan saya bisa baca. Itu yang membuat saya pintar, ya, pintar ngepek. Ya. Siapa di sini yang pernah ngepek? Jangan mengaku malu sama Tuhan Yesus. Ya. Ya, malu sama salib Tuhan. Ya. Tapi ini saya betul-betul merasakan Tuhan Yesus menolong saya. Dulu kalau mama saya saksi, ibu saya
saksi, dia dikerempei Tuhan, di papan tulis jelas tulisannya, ya, ya. Saya nggak merasakan papan tulisnya tetap kosong itu. Saya kira tangan yang menulis mini lama sahabat tani itu, tangan ilahi yang nulis di mana di papan tulis, nggak ada. Tapi ternyata ini pertolongan Tuhan, sama loh, ya. Itu saya rasakan sama loh, ya. Itu soal-soal tanah tahun lalu, tapi keluarnya baru tahun ini. Dan saya bisa juara, itu mujizat tuh, ya. Terus lagi mujizat doa ya, mujizat ketika saya minta doa, saya kerja sebagai wartawan dulunya, ya, wartawan Tempo jadi, Tempo enggak, nah itu, ya, wartawan Tempo. Ya, kalau majalahnya Kukut ya saya ikut Kukut juga, ya. Yang habis gajinya istri saya biasanya. Kalau saya dulu merokok karena nggak ada uang, akhirnya saya minta sama istri saya nggak ada uang, saya minta sama mama saya, jangan buat beli rokok loh ya. Oh iya. Saya bawa. Saya jalan di warung, saya rokok di warung, saya rokok di luar. Karena apa? Orang-orang, terutama istri saya ini nggak tahan bawa rokok, ya. Tahu kok bisa sama saya? Itu semua rencana. Nah, akhirnya saya hari ini bisa jadi pendeta. Itu. Siapa di sini masih merokok? Nggak usah ngaku. Nanti saya doakan. Iya. Saya dulu perokok berat, ya, 17 tahun saya merokok. Sekarang sudah berhenti. Pak Ivan juga sudah berhenti ya Pak? Ya berhenti. Perokok berat juga, ya. Pak Markus sudah berhenti Pak? Sudah. Itu perokok berat, peminum. Ya itu belakangnya Pak Markus itu perokok juga. Pak Stephen, ya, perokok peminum, ya. Ya, ada yang masih merokok? Ada. Merokok itu merugikan, ya, merugikan kesehatan. Kalau punya duit, rokokmu murah. Kalau nggak punya duit, saya ngutis, ya. Kalau nggak punya duit, saya ngutis biasanya. Tahu ngutis? Understand? Ngutis, ya, ya. Biasanya rokok saya nyalakan. Oh, aku nggak punya uang ya, saya matikan separuh, saya matikan. Besoknya saya suruh lagi. Nah itu namanya kecan. Mutis itu kalau nggak salah bahasa Jerman kuno kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah. Ya, oke. Ya. Terus saya lagi butuh pekerjaan, ya, saya datang ke doa malam lagi, ya, doa malam. Saya datang, saya berdoa waktu itu jam 10, ibadahnya jam 10 malam mulai sampai jam 12. Itu berdoa, ada khotbah, ada pujian. Ya saya waktu itu saya duduk di bawah, kalau nggak salah sama istri saya, ya. Kalau saya masih kecil, ya saya duduk di bawah. Karena sudah malam, karena nggak biasa dengan khotbah, ya, karena nggak biasa, apalagi duduk depan. Ya khotbah waktu itu seorang hamba Tuhan besar, ya. Dan karena jam 10, jam 11 mulai khotbah, akhirnya mengantuklah saya, ya. Saya mengantuk. Nggak tahu saya terjatuh mengantuk berapa kali, loh, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saya duduk depan, saya mungkin juga sempat tertidur, ya. Ada di sini yang ngantuk? Nggak ada ya, melek semua ya, kecuali Yoel, nggak melek.
saya tertidur. Baru pulang saya sadar, oh ini baru pulang ya. Pulang, saya butuh pekerjaan waktu itu. Karena pekerjaan saya ini pekerjaan yang Senin Kemis tadi katakan ya. Monday, Thursday ya. Senin Kemis. Kalau bisa napa Senin Kemis? Bisa napa Senin Kemis? Makan Senin Kemis bisa? Kalau puasa Senin Kemis ada. Puasa mute bisa ya. Puasa makan nasi itu ya. Ya. Ya, saya lanjutkan ya. Tiba-tiba saya dapat berkat Tuhan, saya bisa kerja. Bukan cuma jadi wartawan, ya, bukan cuma. Ini garis bawah ya. Kisah saya, ya, bukan cuma jadi wartawan, tapi jadi pimpinan redaksi, pimret, ya. Seumur hidup saya jalani jadi wartawan. Yang dibayari, kalau duit dibayari, kalau nggak ada duit nggak dibayar. Hah? Emang itu, yang penting rokokan, gak mangan, rokok. Nah itu, ya. Pikiran saya dulu seperti itu. Ya, akhirnya saya jadi pimpinan redaksi, ya, mengepalai satu majalah. Bukan hanya itu, saya kerja 2 minggu, saya dibawai mobil. Ya, itu berkat Tuhan loh ya. Ya, berkat. Garis bawahi berkat. Tapi manusia, ya, setelah dapat berkat, lupa dengan yang kasih berkat. Ingatkan sama bonusnya toh. Bayarannya beneran, bayaran setiap bulan dia ingat. Oh itu kayak bayaran. Sama yang kasih berkat lupa. Habis itu habis dijawab dosa, saya nggak pernah lagi datang ke gereja. Kedua malam nggak pernah, apalagi ke gereja. Tanya istri saya dulu ke gereja tiap minggu, ya. Kalau ingat baru ingat, maksudnya ingat kalau orang. Kehidupan saya seperti itu. Saya ngantuk aja Tuhan ya. Percaya Tuhan tahu masalah kita? Angkat tangan. Angkat tangan yang percaya. Tuhan tahu masalah kita ya. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Kalau kita berdoa. Ya. Tuhan tahu setiap masalah kita, itu garis bawah. Ya, Tuhan tahu masalah kita. Sekarang coba baca di Injil Markus, ya. Injil Markus pasal 4. Judul perikopnya angin ribut diledakan. Oh, ayat 35 ya, mulai. Ya. Markus 4 ayat 35 mulai. Terus. Nah ini loh. Mulai 37 ya. Tolong salah seorang yang keras suaranya. Saya minta tolong Jenny yang baca. Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyimpul masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Terus? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Terus? Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, terima kasih Jenny. Ya, ini 3 ayat yang menjelaskan khotbah saya hari ini, ya.
Tuhan tahu masalah kita? Tuhan tahu kita sakit? Tahu kita lagi butuh uang? Ya? Tahu ya? Tahu kita banyak utang? Jadi yang tahu bukan cuma istri, tapi Tuhan tahu loh Pak. Ya? Ya? Ketika dompet kita kosong, apa langsung terisi? Nah, itu loh. Masalahnya ternyata di sini. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mana? Perahu rumah tangga kita. Perahu kita yang belum nikah. Ya, yang belum nikah. Siapa di sini yang belum nikah? Angkat tangan. Kalau ada nggak usah angkat tangan, saya sudah tahu Pak. Ya. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ya. Mengamuklah angin yang dahsyat. Masalah. Masalah. Wah, bulan ini, bulan Januari, masalahnya berat sekali. Dirasakan sudah doa, tapi masalah ya, masalah satu belum selesai, ada masalah lagi besoknya, ada masalah lagi besoknya. Nah, gitu. Dan ombak menyembur, sudah masuk ke kapal, ombaknya, airnya. Apa yang dilakukan oleh nelayan kalau biasanya ombak masuk ke kapal? Buang air. Ya, bukan buang air loh Bu, membuang airnya. Biasanya sama buang air juga, karena takut. Ya, dia membuang airnya itu saja, airnya dibuang, tapi bisa anginnya berhenti, ombaknya bisa, ombak yang menyembur tadi bisa berhenti, masuk lagi, dibuang lagi airnya. Itu saja yang kita bisa. Nelayan bisanya cuma itu dong. Para pelaut ilmunya, ilmu manusia cuma bisa gitu dong. Kalau nggak ada uang, apa yang dilakukan? Biasanya, kalau saya utang mana? Ya, malam-malam, umpamanya saya malam-malam datang ke rumahnya Yosua, nilai 10.000 mau kayak tuku rokok. Loh, nilai 10.000, ya kan? Pinjam 10.000. Nanti saya kembalikan kalau ingat. Kalau ingat saya kembalikan, kalau nggak ingat, kalau sudah tebal asapnya menjadi awan yang gelap, lalu hujan. Ya. Nah, itu. Kadang orang bisa membuat seperti itu, ya. Ya, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Loh, kok bisa? Apa airnya akan dibuang? Tadi kan dibuang kan airnya, dibuang balik ke danau lagi. Akhirnya dari danau balik lagi. Nah, seperti itu, ya. Gali lubang tutup. Kerja saya seperti itu dulu, ya. Gali lubang, tutup lubang, tapi digali lagi. Ya, ayat berikutnya. Pada waktu Yesus sedang tidur di gurita. Tuh, ternyata ada Yesus di gurita. Ya, ada Yesus. Ternyata ada Yesus tidur di gurita itu mana? Kalau buri itu mana buri? Kalau bahasa Jawa buri itu pasti belakang. Ya, buritan itu artinya tidur di belakang. Artinya apa? Kalau umpamanya saya ngajak ngomong-ngomong Pak Alung, ya, lama-lama Pak Alung jadi
jadi ngantuk, iya toh. Jadi akhirnya tidur. Kok nggak tahu ngomong kok? Nggak direken. Kalau nggak direken kira-kira kayak apa untuk konak ini? Tadi obat apa? Obat nyamuk. Padahal nggak ada nyamuk. Yang diurut apa? Nah, itu bukan obat nyamuk, ya. Nggak diajak omong aja enggak loh. Nggak direken. Akhirnya Yesus tidur di dalam, tidur di buritan di sebuah tilam. Tilam itu apa? Ranjang. Terus turu aja lah, apa gak direken kok? Iya kan? Bukan ngantuk loh Yesus. Tapi Yesus gak di. Ketika kita gak pernah berdoa, berarti Yesus gak di. Nah itu, ini kuncinya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa loh. Maka gak reken. Terus saya ini gak peduli. Gak peduli memang kelihatannya karena lagi tidur di bilang buritan. Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa loh. Tuhan itu maha. Ya. Tahu kalau saat itu sedang diamuk ombak? Tahu? Waktu sedang angin ribut tahu? Tahu. Tapi dia akan tidur. Karena dia yang punya langit dan bumi. Dia menciptakan loh. Jangan lupa ya. Tapi seringkali manusia lupa. Seperti saya. Habis doalah dijawab terus lupa kakek ke. Nah itu. Manusia seringkali seperti itu. Atau cuma saya saja. Ya. Di seluruh dunia cuma saya saja mungkin loh. Ya. Kalau Bima saya rasa enggak. Ya. Pernah dulu, tapi langsung diajar Tuhan, Pak. Ya. Siapa di sini pernah diajar Tuhan? Ya. Anak ku kasih, ku tegur dan ku ajar. Pertama kali tegur dulu. Tegur itu apa? Pakai tangan? Enggak. Omongan toh. Bu Irmin jangan nakal-nakal ya. Tapi tetap nakal. Kalau nakal PDW. Akhirnya dipukul sama Tuhan. Ini dipukul cuma jarinya Tuhan. Langsung sakit, terkapar. Ya. Kalau dipukul Tuhan seperti raja, ditampar malaikat tuh, mati loh. Raja Herodes itu kisahnya ada, ya. Guru kok tidak peduli kalau kita binasa. Nah ini kuncinya di sini. Jadi Tuhan tahu masalah kita. Tapi seringkali garis bawahi seringkali kita tidak mau ngomong sama Tuhan. Nah itu kuncinya di situ. Kuncinya di doa. Kenapa malas berdoa? Karena yang diajak ngomong tidak. Saya malasnya di situ. Saya dulu malas berdoa karena itu. Ya. Doa makan, ya doa. Tuhan Yesus terima kasih makan ini, amin. Sudah selesai, habis itu saya makan. Ya. Itu dilakukan, saya doa sehari 5 kali. Dulu ya, bangun pagi, Tuhan Yesus terima kasih saya sudah bangun pagi, amin. Sudah. Ya. Terus doa makannya 3 kali. Berarti doanya berapa? Tambah 4. Terus doa mau tidur. Tuhan Yesus terima kasih malam hari saya mau tidur, amin. Udah, itu. Kalau lagi mabuk, ingat doa? Enggak. Tidur. Nah itu. Loh, kamu kok tahu? Gak apa-apa dulu, sampai saya ya. Ya. Sampaikan saya ya. Biasanya doa itu penting dalam kehidupan. Penting.
Penting karena apa? Tuhan memang sudah tahu masalah kita. Tuhan pasti tahu setiap masalah kita karena Dia menciptakan kita. Ya, kita nggak doa pun Dia tahu masalah kita. Amin. Amin. Tapi kenapa kita perlu berdoa? Itu jadi pertanyaan saya dan itu menjawab pertanyaan saya selama ini. Loh, Tuhan sudah tahu, berarti kita nggak perlu berdoa. Mestinya loh. Kalau sudah tahu, Pak Anu sudah tahu saya nggak punya uang, dikasih uang? Enggak. Orang nggak minta. Ayo nggak minta loh. Nah iya, tahu kan? Nah. Pak Andi momennya nggak ada uang. Saya tahu Pak Andi nggak punya uang. Ya sudah, sekedar tahu aja. Tahu aja. Tapi doa itu penting karena apa? Kita ngomong sama Tuhan. Mana saya ngomong Pak Andi, Pak, isin po dompetku Pak. Dompetku kosong Pak. Isin po diisi 100. Ada isinya? Ada. Berapa? 100 rupiah. Iya, karena punyanya Pak Andi mungkin 100 rupiah. Ya. Diisi enggak? Tapi semampunya Pak. Kalau Tuhan kita mampu enggak? Karena Dia raja. Kalau raja, uangnya ada di bank berapa miliar? Loh, kata itu, betul loh. Kuncinya ternyata di doa. Ya, amin. Amin. Siapa di sini yang nggak pernah berdoa? Angkat tangan dalam hati. Ya. Ya, karena cukup dalam hati. Tuhan cukup tahu. Ya, nggak perlu menjawab. Ya, kalau dijawab bisa ditampar. Karena nggak pernah berdoa. Tuhan nggak pernah ngajak ngomong. Nah, sekarang kasusnya seperti ini. Ya, ini awal-awal pertobatan saya. Ya, saya punya kartu kredit 3. Ya, punya kartu kredit 3. Dan saya waktu itu saya masih kerja, bayarnya masih gampang, karena nggak pernah dipakai. Ya, ketika saya sudah nggak bekerja, mulailah dipakai. Kemudian ada waktu itu saya ingat waktu itu Piala Dunia tahun 2006, ya, yang Italia menjadi juara dunia. Ya, saya masih ingat karena waktu itu saya kalah. Ya, waktu saya kalah, saya ingat waktu itu, ya, saya uangkan kartu kredit saya di salah satu toko emas yang ada di Surabaya. Ya, ternyata papanya Bu Hermin kerja di situ. Ya, namanya toko emas Obor, jangan ditiru ya. Itu ada di Blauran. Ya, saya uangkan kartu kredit saya di sana dan uangnya saya bawa pulang. Dipotong di sana, dipotong apa? Uangnya dipotong berapa persen. Kemudian uangnya saya bawa pulang. Uangnya saya buat judi bola. Dan ketawa karena kamu juga ikut di sana. Ikut enggak? Ikut judi bola, ya. Saya ikut judi bola. Tapi cuma berapa pertandingan toh, ya, cuma berapa pertandingan toh. Saya kalau nggak salah, tim saya waktu itu saya suka sekali sama warna merah. Warna itu saya mendukung tim merah waktu itu, ya. Namanya tim La Curia Roja. Itu tim Spanyol, ya. Ya, saya dukung tim Spanyol. Ternyata Spanyol kalah. Saya totoan kalah. Wah. Bisa totoan itu menang atau banyak menangnya atau kalahnya? Loh, kalau gitu banyak kalahnya, ngapain kita lakukan? Setan ya Bu. Bukan Roma ya, judi.
Judi. Mencuri kehidupan ya Bu. Meracuni kehidupan. Itu yang saya lakukan. Ya. Judi meracuni kehidupan. Bisa dangdut apa? Nari tok. Tapi tetap melakukan judi. Ya. Kemudian saya ingat waktu itu yang datang yang telepon ke rumah tuh berdiri terus bagian penagihan, ya, debt collector. Pertama dari bank dulu telepon ke rumah. Karena teleponnya tiap hari, akhirnya saya cabut. Masih ingat ya? Masih ingat. Tak cabut kabelnya karena berisik Pak. Ya. Pertama pagi, pertama siang, lama-lama pagi siang, lama-lama pagi siang malam, ya. Karena apa? Gak ada pembayaran, ditelepon terus, akhirnya ditelepon mendal, akhirnya yang datang ke sini serem-serem Pak, ya. Modelnya kayak Andreas, tapi badannya tinggi besar, ya. Kamu berewan lagi ya. Nah, biasanya yang bagian-bagian gitu harus serem-serem ya. Kalau modelnya kayak Andreas mungkin nggak bayar ya. Nggak bakalan dia. Nah, modelnya kayak Pak Ivan gitu. Hei, Bayar dong. ada Pak Samuel. Gak ada, jangan bohong. Pasti ada di dalam ini. Oh ya ada di dalam Pak, ngumpet Pak. Karena nggak bisa bayar Pak. Akhirnya saya nggak bisa bayar 3 kartu kredit. Ini saya pakai semua, ya. Saya pakai semua untuk taruhan kalau taruhan kalah, akhirnya saya gali lubang untuk bayar kartu kredit. Ya, lama-lama membengkak, akhirnya saya nggak bisa bayar karena nggak ada yang masuk uangnya, ya. Terus apa yang saya lakukan? Waktu itu saya bulan Desember ya, saya sudah putus asa ya opo ini sing dhisik nawani aku ayu-ayu. Saya lagi menakutkan semua yang lagi debt collectornya medeni kabeh, ya. Siapa sini percaya debt collector menakutkan? Angkat tangan. Loh, debt collector manis-manis? Kita nggak tahu ada debt collector, jadi nggak tahu. Nggak tahu, cuma ditelepon. Kita nggak tahu, kita jadi debt collector soalnya. Oh ya. Nggak pernah berusaha sama debt collector ya? Mau ruwet tempol, ruwet sekali. Tahu ruwet? Tahu. Ribet ben ruwet, ya. Ribet itu anaknya ruwet, ya. Hidupannya seperti itu, ya. Sampai nggak bisa bayar, akhirnya saya ngurus kartu kredit sama ibu saya waktu itu, ya. Ibu saya yang itu, yang pakai baju biru, ibu saya itu, ya. Itu kartu kreditnya dipotong, akhirnya saya bisa flat, ada program kredit, bayar flat. Jadi bayarnya segitu. Akhirnya Tuhan tolong lewat jalur itu, ya. Akhirnya 2 kartu kredit bisa lunas, ya. Itu lapor ke Tuhan. Kon judi bola nggak lapor aku kok. Sekarang saya suruh bayar utangmu, kok enak? Itu kalau Tuhannya saya, ya. Ya. Kalau Tuhannya saya, ya. Kamu judi bola nggak lapor aku kok. Nggak lapor, ya. Bener nggak? Saya nggak lapor. Wong doa aja nggak pernah gitu, punya utang banyak baru lapor saya. Tapi itu pun Tuhan menjawab, ya, lewat caranya dia, ya. Itulah kekuatan doa tuh. Saya katakan doa itu senjata kita. Senjata orang Kristen doa. Ya, amin. Amin. Kalau buntu semuanya. Umpamanya masalah keluarga, ya, masalah keluarga Tuhan bisa selesai. Amin. Amin. Itu saya
saksikan waktu 2 malam waktu minggu lalu ya, saya saksi. Kalau nggak salah saya saksi tentang adik Roni saya yang orang Kupang itu, ya, itu minggu lalu atau 2 minggu lalu? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, ya. Saya ingat waktu di telepon saya katakan, ya dia sedang dalam masalah, saya bilang, kamu harus kembali kepada masa mula-mulamu cinta Tuhan, ya. Kalau sekarang lupa, sekarang mungkin sudah lupa, ya. Kamu harus kembali, mulai lagi doa. Mau tidur itu, kamu laporan aja sama Tuhan. Tuhan, saya sedang ada masalah keluarga. Sudah, ya. Karena mulai lagi hidup doa itu mulai lagi sulit. Apalagi sudah lama. Doa nggak pernah, penyembahan nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah, ke gereja, ya. Nah itu. Tapi KTP-nya Kristen kan? KTP itu Kristen tanpa pertobatan, ya. Perpanjangannya seperti itu. Bukan kartu tanda, ya. Ada seorang hamba Tuhan katakan, Pak, ini saya kasihan, ya. Orangnya sudah tua, sakit-sakitan. Orangnya belum baptis, tapi percaya Tuhan Yesus. Saya baptis, KTP-nya boleh nggak? Menurut saya itu satu pertanyaan yang harusnya sudah bisa dijawab sendiri. Tapi dibaptis KTP-nya, ya, KTP-nya dibaptis, berarti dia sudah baptis, katanya dia. Bahkan baptis itu cuma tata caranya. Kalau nggak memungkinkan untuk dibaptis, nggak usah dibaptis. Malaikat datang langsung, ya, amin. Ya, itu kekuatan doa, nanti dibaca sendiri ya di rumah. Karena kesaksian saya panjang, dan hampir setengah 1. Ya, nggak sempat baca, ya. Yang jelas, tolong yang terpapang di depan matanya itu. Ayatnya saya lupa. Ya. Setiap doa yang kita ucapkan, ya, itu terpapang di depan matanya Tuhan Yesus. Amin. Seperti waktu kita baca koran itu. Siapa di sini pernah tahu koran? Tahu koran ya? Kalau zaman sekarang nggak ada, hampir nggak ada koran. Kalau baca HP, ya, seperti baca HP. Ya, masih ada koran. Selamat datang. Ini Ibu Koordinator Sekolah Minggu. Ya. Ya, gimana? Oh ya, ini ya. Tolong dibaca salah seorang yang suaranya keras. Ya. Yeremia 17 ayat 16. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk menandakan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Amin. Semuanya terpampang di depan matanya. Apalagi doanya Bu Monika. Amin. Ya. Doa itu terpampang di depan matanya Tuhan. Ya, ada yang sakit disembuhkan Tuhan. Ada yang dalam masalah Tuhan tolong. Itu bukan saya yang sakti, ya. Saya bukan dukun, ya. Saya hamba Tuhan. Hambanya Tuhan. Yang sakti siapa? Yang sakti bos saya. Bos saya sakti. Ya, amin. Ya. Bos saya sakti. Sumber ATM di mana? Di Tuhan. Di bos saya itu sumber ATM. Kita cuma punya kartunya, kartunya lewat loh. Amin. Dompet kita kosong. Apa yang harus kita lakukan? Utang kanan kiri dulu. Kalau duit, nggak punya uang, utang kanan kiri, ya. Ya.
bayarnya yang sulit. Terus jadi nggak enak sama tetangga, nggak enak sama saudara. Pernah kayak gitu? Banyak terjadi. Ya, itulah yang kita alami dulu. Ya, sekarang harus berubah. Supaya Tuhan tolong kita. Immanuel itu apa? Allah beserta. Seperti tadi di kapal itu. Immanuel. Judulnya kapal, namanya kapal Immanuel. Tapi Tuhan tidur di Tuhan beserta kita. Tapi Tuhan jangan sampai Tuhan diajak ngomong lewat doa kita. Tuhan, aku sekarang nggak punya duit tuh Tuhan, dompetku kosong, tinggal 150 rupiah. Ya, lapor ke Tuhan, jangan lapor ke saya. Ya, lapor ke saya juga lapor ke Tuhan. Karena bos saya tuh hamba itu nggak punya uang, ya. Ya. Kalau hambanya kaya seringkali lupa sama bos. Nah itu hambanya oke, seringkali lari ambil bosnya. Nah kalau dikasih sakit, dipukul sama Tuhan, baru ingat bos. Nah, itu ya. Amin. Ya. Itulah kekuatan doa, ya. Jangan kita tak pernah bersyukur, ya. Coba baca sama-sama ayat kesayangan kita, ayat terakhir. Ya, ada di kalender, ya. Ayatnya itu ayatnya sama semua di Filipi, ya, tolong baca sama-sama Filipi 4 ayat 6. Jangan dilihat tanggalnya toh, dilihat ayatnya juga, ya. Jangan, saya kan harus biru yo, bayar utang loh. Pas kajian tapi bayar. Atau sekarang kita makan di mana ya? Nah, itu kan lain kan. Kisah-kisah lebih loh, main bayar utang loh, main bayar duit sekolah loh. Nah, jangan hanya masih sekolah, didiknya masih sekolah, itu pernah saya alami dulu. Nanti kalau saya saksikan bisa pulang jam 4:30. Ya, ya. Sekarang baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Ini ayatnya ya. Ini ayat yang sangat bagus. Janganlah hanya kamu khawatir tentang apapun juga, ya. Yang belum punya jodoh jangan, ya. Yang belum punya jodoh jangan khawatir ya. Ya. Tentang apapun juga, ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur apa? Kalau sudah terima, baru ucap syukur. Bukan seperti itu. Jadi kita belum terima pun kita harus ucap syukur. Seperti yang kesaksian Pak Ivan, belum terima, setiap hari ucap syukur. Ya Pak Ivan. Ya, bukan syukur. Nah. Ya, saya undang para pemain sidang dan pemain piano melodi untuk maju depan. Ya. Ntar kita akan masuk ke
sakramen perjamuan kudus. Kita percaya lewat tubuh dan darah Kristus, ya. Ini bukan perjamuan biasa, ya, tapi perjamuan kudus, Ekaristi, ya. Sakramen itu apa? Upacara Kristen, upacara yang suci, ya, sakral, ya. Kita ingat bahwa roti melambangkan apa? Tubuh Kristus. Anggur melambangkan apa? Darah Kristus. Kita harus ingat itu. Kita harus ingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan kami bisa makan dan minum perjamuan kudus-Mu. Itu semua karena kasih kami. Terima kasih Tuhan, agar kami senantiasa bisa mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami, Tuhan, menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, mendengarkan firman-Mu, tiba saatnya kami makan dan minum perjamuan-Mu. Kau layakan kami, Tuhan Yesus, untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, bisa dibagi. Sudah selesai baca, saya undang Pak Ibu Dewi, ya. Kita angkat perjamuan kudus atas kepala kita. Saya bacakan firman Tuhan, ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
adalah persetujuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita makan dalam nama. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga Imam Mertawan sudah makan lalu berkata, zaman ini adalah perjanjian baru yang diperterangkan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah zaman pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah putra dan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa makan dan minum bersama kudus-Mu. Kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu kami dibenarkan, Tuhan Yesus. Lewat sakit penyakit, lewat permasalahan yang kami hadapi, lewat ikatan-ikatan, Tuhan Yesus, Kau menyediakan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur, Tuhan Yesus. Yang percaya yang sakit sudah Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam masalah Kau berikan jalan keluar yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam ikatan Kau berikan jalan keluar kebebasan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyi lagu bersama kamu, kita berdiri, berdiri pada kita sendiri. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada ibadah raya hari ini. Kau juga berkati kami yang tidak hadir. Kau berkati usaha dalam pekerjaan, kesehatan,
pelayan rumah tangga kami Tuhan Yesus. Kau berkati setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati terlebih para hamba-hamba yang telah melayani pada ibadah hari ini. Kau berkati Ibu Umi yang sedang melayani sebagai WM, Ibu Erwin sedang melayani sebagai singer, dan Saudara Andreas sedang melayani sebagai singer. Kau berkati Pak Andi Sumampo sedang melayani sebagai kolektan bersama dengan istrinya, Bu Desi. Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati dan mereka. Kau berkati para pemain musik. Kau berkati sedang mainkan piano, Saudara Melodi, Saudara Iin yang sudah melayani sebagai pemain film, Saudara Bima sedang melayani sebagai pemain gitar listrik, Saudara Joel sedang melayani sebagai pemain bass, dan Saudara Joshua Lewi yang sedang melayani sebagai pemain drum. Kau berkati dan melayani kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati Pak Hendro yang melayani sebagai soundman, sound mixer. Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Bapak Pembela Sidang, Bapak Markus, Mama Dewa, Bapak Stefanus Bulu ya sudah, dan Bapak Hendro yang sudah melayani sebagai petugas perjamuan kudus hari ini. Kau berkati sisi keluarga mereka. Kau berkati Bu Tante yang sedang melayani pengumuman. Kau berkati juga Ibu Fono yang sedang melayani ibadah sekolah minggu hari ini. Kau berkati Saudari Silvi dan Saudara Yoel sedang melayani sebagai operator LCD. Kau berkati dengan pengalaman yang melimpah. Kau berkati yang sakit Tuhan Yesus hari ini. Kau berkati Ibu Esther Bibin Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan kakinya dengan tanganmu penuh kasih menyamar. Diberi memulihkan dan menyembuhkan. Juga Tuhan anak Tesrin, dengan Tuhan tanganmu penuh kuasa dan menyamar. Diberi memulihkan dan menyembuhkan. Juga akan menyembuhkan kami yang sakit pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan dan memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Kau tutup fokus kami dengan kuasa dalam, tutup fokus keluarga, kesehatan, untuk benda, perjalanan kami. Jauhkan kami dari selama bahaya, kecelakaan, penyakit, penyakit orang jahat, dari segala gangguan, serangan, kegelapan, dari segala medis, serang balik panas kegelapan. Balik Tuhan, perjalanan berkat-Mu, berkat uang, makan, pakaian, kesehatan, bukan kami secara penjagaan, perlindungan dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan dan berkat Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kehidupan hari ini akan kami cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan lupa kami dalam cobaan, tapi kebenaran jahat, karena Engkau-lah saja dalam kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.